Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi Mandua Banyumas kelas 12 keagamaan 2 akan menjelaskan materi tentang Sunan Kalijaga. Saya Rima Ahmadiyah, saya Novita Salim, saya Wasdian Mulyadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu tokoh Wali Songo. Ia merupakan pendakwah Islam yang termuda. Beliau dikenal dengan nama kecilnya yaitu Raden Umar Said, atau ada juga yang menyebutnya dengan Raden Prawoto. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Beliau bertempat tinggal di Gunung Muria, tepatnya di Puncak Solo. Sunan Muria mempunyai saudara kandung yaitu Dewi Rahayu dan Dewi Sofia. Saat menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sucina yang merupakan putri dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Dari pernikahannya dengan Dewi Sucina, Sunan Muria dikaruniai putra yang bernama Pangen Santri atau Sunan Ngadilangu. Menurut beberapa kisah, selain menikah dengan Dewi Sucina, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal dengan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang. Disebut juga Sunan Muria mempunyai kelebihan yaitu wali yang sakti dan kuat fisiknya. Bukti bahwa Sunan Muria mempunyai fisik yang kuat bisa dilihat dari letak padepokannya yang terletak di atas gunung. Mengenai metode dakwah, Sunan Muria mengajarkan Islam di sekitar lereng gunung. Selain itu, Sunan Muria juga memperluas ajaran Islam di area Tayu, Kudus, dan juga Juwana. Beliau mengajarkan Islam menggunakan 4 metode, diantaranya yaitu 1. Menitik beratkan kepada rakyat jelata. Maksud dari menitik beratkan pada rakyat jelata yaitu Sunan Muria lebih fokus atau lebih memusatkan dakwahnya bukan pada para bangsawan. Metode tersebut sering disebut dengan Lapongeli yang memiliki arti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah untuk diajak ke dalam agama Islam. Selain itu, Sunan Muria juga mengadakan kursus untuk para nelayan. 2. Dakwah bil hikmah dengan akulturasi budaya. Maksud dari dakwah bil hikmah dengan akulturasi budaya adalah mengajarkan dengan cara-cara yang tidak memaksa. Yang ketiga, mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Dalam metode ini, beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun beliau mengisi ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Yang keempat, menciptakan beberapa tembang Jawa. Dalam metode ini, Sunan Muria menciptakan beberapa tembang Macapat Jawa yang berisi tentang ajaran-ajaran Islam di dalamnya, diantaranya tembang Sinom dan tembang Kinanti. Sifat-sifat teladan yang dimiliki Sunan Muria, yang pertama berkepribadian lebih peka dan lebih toleran terhadap berbagai masalah atau sering memberikan solusi. Yang kedua, lebih memilih berbaur dengan rakyat kecil atau rendah hati dan meninggalkan keramaian. Peninggalan Sunan Muria. Peninggalan Sunan Muria yaitu 1. Pelana kuda, benda yang sering digunakan untuk memanggil hujan atau sering disebut buyang cekatak atau memandikan pelana kuda pada Jumat Wage pada musim kemarau. 2. Air gentong, air yang mengalir untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Wafat Sunan Muria pada tahun 1551. Beliau dimakamkan di kota Kudus sebelah utara, tepatnya di belakang Masjid Sunan Muria, berada 18 km dari kota Kudus. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita fikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat. Siap kerja.